Thank you Kakak Semi. Thank you Oyo udah memimpin kami dalam worship yang indah banget. Thank you doanya. Saya nih nyaman loh di komunitas ini karena saya ngerasa banget ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena orang-orang ini yang benar-benar menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Dan saya rasa di tempat ini kita bisa tampil apa adanya seperti yang Tuhan ciptakan, lagi dibentuk, diperbaharui terus. Jadi saya nyaman dan ada sukacita. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi saya bersyukur kalau hari ini saya dapat kesempatan sekali lagi untuk sharing. Saya rasa ada hati yang mau belajar, hati yang mau dibentuk, dan saya percaya Tuhan akan bicara. Hari ini bahan yang saya mau bagiin jauh dari komplit. Ini paling enggak menjadi sesuatu untuk membantu kita mengerti apa sih itu leadership, membantu kita mengukur leadership, membantu kita fokus kepada apa yang diperlukan untuk kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya, jadi kalau mau ngomongin tentang komplit, nggak akan mungkin dalam waktu yang singkat kita bisa komplit, tapi saya berdoa supaya Roh Kudus bicara hal-hal yang penting. Karena jujur saya ini bidangnya saya, ini sesuatu yang saya suka, tapi saya berdoa supaya jangan cuma saya ngomongin sesuatu yang saya suka, tapi apa yang penting buat Tuhan boleh disampaikan, itu yang terpenting, bisa mengubah. Dan kalau memang nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusi di belakang screen. Oke, hari ini judulnya Leadership Fundamentals. Oke, apa yang esensi tentang leadership? Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Apakah cukup mengukur leadership hanya dari jabatan atau posisi seseorang? Oke, ini tentu jawabannya adalah enggak cukup. Oke, makanya kita hari ini akan belajar kenapa posisi dan jabatan itu tidak cukup untuk mengukur leadership. Oke, dulu waktu saya belum mengerti tentang ini, saya belum punya jabatan, belum punya posisi, saya masih bekerja, baru lulus dan sebagainya. Saya pikir leadership itu jabatan, leadership itu posisi. Dan saya pikir kalau nggak ada jabatan berarti bukan leader. Hari ini kita mau hancurkan pola pikir seperti itu. Kita mau mengerti bahwa seorang pemimpin nggak harus punya jabatan. Walaupun betul kita seringkali memulai kepemimpinan kita dengan jabatan. Tapi itu bukan menjadi akhir ataupun sesuatu yang kita harus kejar dalam leadership. Jabatan bukan apa yang kita kejar. Kita akan nanti belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang leadership, apa yang Tuhan Yesus beri contoh tentang leadership, apa yang firman Tuhan katakan tentang contoh-contoh dari leadership. Ya, kita akan segera masuk. Jadi jawabannya nggak cukup mengukur leadership hanya dari jabatan atau posisi. Oke, jadi pastikan kalau demikian, kalau kita misalnya udah punya jabatan di hari ini, jangan puas hanya dengan jabatan. Demikian kalau kita nggak punya jabatan hari ini, jangan merasa kita tidak bisa memimpin. Jadi nomor satu poinnya ini, leadership itu bukan title, leadership bukan posisi. Oke, itu tidak sama. Kalau dulu saya pikir bahwa leadership adalah jabatan, posisi. Iya, tapi itu tidak benar. Oke, leadership bukan title, leadership bukan posisi. Walaupun kita seringkali mulai leadership kita dengan diberikan posisi atau jabatan. Maxwell bilang gini, don't live off the titles. If you're good, you don't need one. If you're bad, one won't help you. Oke. Di Indonesia kan jadi gini, janganlah hidup berdasarkan jabatan. Jika kamu pemimpin yang baik, kamu tidak membutuhkan jabatan. Jika kamu pemimpin yang buruk, jabatan tidak akan membantu. Wow, coba kita pikirin deh. Kalau saya dalam pengalaman saya belajar tentang leadership di perusahaan, di organisasi, saya melihat ada orang-orang tertentu yang diberikan jabatan, tetapi kepemimpinannya tidak membantu. Demikian juga ada orang-orang yang nggak punya jabatan, tapi terasa banget kepemimpinannya sangat membantu. Oke, jadi
paling enggak kita akan belajar bahwa jangan bergantung sama jabatan. Oke. Nah, yang luar biasa adalah kalau seseorang pemimpin yang sudah sangat mengerti tentang kepemimpinan dan berpengaruh dan diberikan jabatan, nah itu memang akan sangat-sangat membantu. Tapi jangan bergantung pada posisi dan jabatan. Banyak sekali orang di perusahaan dan di organisasi yang mencarinya jabatan tanpa mengerti tentang inti daripada kepemimpinan itu sendiri. Jadi seringkali malah jadi penghambat. Nah, jadi kalau leadership itu apa? Leadership itu adalah pengaruh, influence. That's it. Kalau orang ada yang nanya, mulai dari sekarang sampai kapanpun, apa sih leadership itu? Satu kata, influence. Leadership adalah pengaruh. That's it. Jadi kalau misalnya ada yang, saya nih ibu rumah tangga nih, gitu, saya nggak kemana-mana. Saya bukan leader, nanti dulu. Kamu punya pengaruh nggak? Punya. Pengaruhnya apa? Mungkin terhadap pembantu rumah tangga, terhadap anak, terhadap suami. Of course, you are a leader by influence, karena leadership itu adalah influence. Leadership adalah pengaruh. Kita perlu ngerti ini, bahwa leadership adalah pengaruh. Yang dikedepankan adalah pengaruhnya. Oke, bukan posisi jabatan, title atau apa. Yang dikedepankan adalah pengaruhnya, influence. The true measure of leadership is influence. Nothing more, nothing less. Ukuran yang paling mendasar dari sebuah kepemimpinan adalah pengaruh. Tidak lebih, tidak kurang dari itu. Oke? Jadi benar-benar pengaruh. Kita akan belajar, Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan kita tentang pengaruh. Tuhan Yesus bilang gini nih, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sini ngomongin bahwa garam itu influence-nya, garam itu pengaruhnya mengasinkan. Jadi kalau garam sudah tidak ada pengaruh, dalam tanda kutip tawar, kalau garam sudah jadi tawar, tidak ada pengaruh, terus buat apa? Oke? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita ada di dunia ini supaya membawa influence. Kadang-kadang kita seringkali mengquote yang menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi kepala dan bukan ekor. Betul, kita rindu seperti itu. Tapi yang dikedepankan tuh bukan kata kepalanya, yang dikedepankan adalah pengaruhnya. Bagaimana pengaruh kita hari ini? Apakah hidup kita berpengaruh? Saya seringkali menantang orang-orang yang ada di organisasi atau di perusahaan, lu ngaruh nggak sih? Ada lu tuh bawa perbedaan nggak sih? Is this company will be different with you or without you tuh ada bedanya atau enggak gitu ya. Jadi influence adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ia melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita udah belajar tentang dua minggu lalu tentang being and doing. Oke, bahwa kita udah dikasih identitas, garam dan terang. Karena being kita akan doing. Itu yang perbuatanmu itu akan terlihat dari siapa dirimu. Terangmu bercahaya. Itu adalah diri kita. Kita adalah terang. Oke, kita membawa pengaruh. Dan kalau kita mengerti tentang gospel center, hidup kita tuh nggak kebagi-bagi di tempat kerja atau di gereja atau di mana, enggak. Hidup kita tuh full, kita tuh ditebus Tuhan, disayang Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kita setiap hari. Setiap hari, baik di rumah, di kantor, di gereja. Nah, itulah terang kita itu, Yesus kasihnya, kasih karunia-Nya itu hendaklah bercahaya dan terlihat lewat perbuatan kita. Oke, saya akan bahas lebih dalam nanti detailnya tentang bagaimana seorang pemimpin dilihat. Nah, ini seorang pemimpin akan ditanyakan tentang 3 hal ini. Ini untuk memudahkan. 3 hal ini. 3 questions followers ask a leader. Dan saya seringkali memakai ini untuk mengevaluasi diri saya sendiri. Saya juga bertanya untuk diri saya sendiri nih.
Oke, kalau follower kita tuh akan selalu tanya, can you help me? Lu bisa bantu gua nggak? Can I trust you? Kamu bisa dipercaya nggak? And do you care for me? Kamu peduli nggak sama saya? Kamu suka nggak sih sama saya? Gitu. Sehingga kamu kasih perhatian. Nah ini saya juga harus mikir, ntar dulu kalau saya pergi ke kantor atau ke organisasi, saya harus tanya, apa yang saya bisa bantu untuk mereka? Can I help them? Saya punya sesuatu nggak yang saya bisa berikan untuk bantu? Saya ini bisa dipercaya nggak? Itu pertanyaan saya selanjutnya. Saya mengevaluasi, saya bisa dipercaya nggak sama mereka? Perkataan saya, karakter saya, bisa dipercaya nggak? Dan yang terakhir, saya peduli nggak sama mereka? Peduli sedemikian sehingga kalau saya pas masuk kantor atau datang gitu, saya kasih senyum, ya kan? Saya kasih muka yang penuh sukacita dengan sengaja gitu. Karena seringkali bawaan saya kalau saya nggak pakai senyum, saya mungkin dianggap kayak galak atau apa seperti itu. Jadi saya harus belajar untuk di tempat ini. Saya senang banget nih kalau sama Bro Semi nih ya, kemana-mana dia selalu senyum, membawa damai dan ketenangan buat saya. Pokoknya kalau ada dia tuh kayaknya adem gitu ya, karena dia selalu memberikan itu, karena dia peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling dia. Makanya dia dengan sengaja memberikan sikap dan attitude yang terbaik. Nah itulah pengalaman saya sama Semi. Oke, can you help me? Itu adalah pertanyaan tentang kompetensi. Can you help me? Adalah pertanyaan tentang kompetensi. Jadi kompetensi itu tidak bisa disamakan dengan confidence, ya, percaya diri. Can you help me nggak bisa dijawab dengan confidence. Itu hal yang berbeda. Kompetensi adalah sesuatu yang dikembangkan, yang dilatih, yang diasah. Kalau confidence itu jawabannya I think I can. I think. Kayaknya bisa. I think I can. Itu adalah confidence. I think I can. Kalau competence jawabannya adalah I can. Bisa. Karena udah melakukan, udah mencoba, udah belajar, udah melatih sedemikian sehingga kita merasa saya udah maksimal dan I can. Ya, di luar dari itu tentu bukannya nggak bisa bersalah atau nggak bisa membuat kesalahan, no. Ini nggak ngomongin tentang kesempurnaan, tetapi sesuatu yang kita bentuk terus-menerus. Itu adalah kompetensi. Nah, ini sebenarnya nggak berurutan mana yang paling penting ya, dari 3 hal tadi itu nggak berurutan mana yang paling penting. Tapi kenapa ngomongin tentang kompetens? Itu pada umumnya seringkali kita mengedepankan ini tentang seorang leader. Kita kadang malah terlalu mengedepankan ini. Nah, kompetensi didapatkan dari sekolah, seminar, kursus, dan banyak hal lain. Itu kita dapat kompetensi. Kita diajarin di sekolah. Oke, biasanya itu juga yang diuji. Itu juga yang kita lihat di resume, competence, kemampuan. Penting nggak? Penting banget, definitely. Tapi nggak cukup kita hanya bergantung pada satu hal ini yang competence. Can you help me? Karena kita harus sertai dengan can I trust you? Ini ngomongin tentang karakter. Oke, tadi kita ngomongin competence. Yang kedua adalah karakter. Gimana karakter kita? Gimana integritas kita? Perkataan kita sama perbuatan kita itu align nggak? Sinkron nggak? Karena seringkali apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, orang akan mempertanyakan karakter kita. Bagaimana kalau kita misalnya berani berjanji, bisa menepati atau enggak? Hati-hati kalau seorang leader gampang membuat janji, tetapi dia tidak mempunyai komitmen untuk menepati. Itu karakternya. Jadi karakter juga berbicara tentang siapa diri seorang leader itu. Siapa diri saya itu harus kelihatan di rumah sama di kantor sama di gereja, itu satu versi, itu disebutnya integrity. Oke, kalau misalnya kita di rumah tidak sesuai dengan di gereja misalnya, itu pasti nanti anak-anak kita, istri kita atau orang yang di rumah akan mempertanyakan karakter kita. Kok gitu sih? Kalau di gereja kok gini, tapi kalau di rumah seperti ini, itu karakter, itu adalah integritas. Integritas itu kan kata dasarnya tuh mirip sama integer. Integer kalau di matematika itu kan angka yang full ya, yang komplit gitu.
lawannya adalah desimal. Kalau desimal itu nggak bulat, integer itu bulat. Kalau desimal itu ada komanya, ya kan? 2,5, 2,7 gitu. Kalau integer itu 2. Titik, udah 2. Artinya integrity itu dalam segala kondisi nggak pakai koma, ya begitu gitu loh. Itu integrity, keutuhan. Seperti itu ya. Nah, itu dipertanyakan karakter. Dan selanjutnya kita perlu ini, do you care for me? Ini ngomongin tentang caring. Nah, ini yang seringkali nggak diajarkan dan yang nggak sustainable, menurut saya kurang sustainable unless kita sendiri mendapatkan caring dari Tuhan. Intinya adalah gini, kita bisa caring sama orang karena kita ngerti kita sendiri di caring sama Tuhan. Dan ini sangat penting banget. Ini yang ngebedain. Nanti kita lihat ada ilustrasinya. Ini yang ngebedain kalau misalnya kita mentoring orang, membimbing orang, menuntun orang, mereka bertumbuh atau enggak. Ini sangat-sangat membedakan di titik ini, di titik caring ini. Perkembangan tentang orang-orang yang ada di bawah kita itu sangat dipengaruhi sama C yang ketiga ini. Do you care for me? Care itu seperti apa? Care itu bisa dimulai dari mau mendengar. Care itu terlihat dari orang yang mau kasih perhatian, mau mendengar. Kebanyakan pemimpin mungkin pengen dapat jawaban tanpa mau mendengar. Seorang pemimpin senang bikin keputusan tanpa mau mendengar dulu, tanpa mau bertanya dulu. Care itu sesuatu yang bisa tercermin dari waktu kita memberikan waktu, perhatian, bahkan mau mendengar. Dan balik lagi, mendengar itu bukan untuk menjawab, mendengar itu untuk mengerti. Supaya waktu kita mengerti, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya, ini bukan yang terpenting, enggak ngomong seperti itu. Cuman dari 3 yang tadi kita udah belajar, caring ini benar-benar kita perlu dapatkan dari dalam diri kita sendiri, kerinduan kita sendiri. Saya belajar untuk seperti ini. Saya senang ngajar, saya senang berbagi apa yang saya belajar. Saya senang ngomong sama orang. Tapi kalau saya senang ngajar, saya senang ngomong sama orang, belum tentu saya senang orang yang saya ajar. Ini harusnya saya balik. Saya harus belajar untuk, not that I love to teach, but I love the people that I teach. Ini caring, mengutamakan orangnya sebelum bahan, itu sebenarnya caring. Gitu loh. Kita harus mengerti sebelum kita mengerjakan tugas, ada orang-orang di dalamnya yang kita perlu pedulikan. Mereka semua punya hidup, pergumulan, gitu ya. Jadi caring terhadap seseorang ini perlu banget muncul dari dalam diri kita, dan kita harus mau menggali ini dengan sengaja. People don't care how much you know until they know how much you care. Oke? Orang nggak peduli berapa banyak yang kamu tahu, sampai mereka tahu berapa banyak kamu peduli. Seringkali kita kepengen orang lain tahu bahwa ini loh gue tuh udah punya ini, gue udah punya itu, gue bisa ini, gue bisa itu, gue ngelakuin ini dan sebagainya. You know what? I don't care until I know that you care. Saya nggak peduli sampai saya tahu bahwa kamu tuh peduli gitu loh. Karena banyak orang yang mungkin begitu hebat dan sebagainya, tapi dia tidak bisa membawakan dampak atau perubahan karena memang tidak peduli. Ini penting untuk kita sebagai pemimpin-pemimpin yang dipercayakan manusia di bawah kita. Manusia adalah tujuan. Uang, popularitas, dan jabatan adalah alat. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Artinya gini, kalau terbalik, uang, popularitas, dan jabatan adalah tujuan. Manusia adalah alat. Wah, ini parah banget. Tapi kalau kita nggak dengan sadar mengubah pola ini, kita akan seringkali jatuh dan mempergunakan manusia sebagai alat untuk tujuan yang tadi, mungkin uang, popularitas, atau jabatan.
Oke, kita mau belajar tentang apa yang Tuhan lihat tentang kepemimpinan. Karena tujuan akhir daripada Yesus datang ke dunia ini adalah manusia. Nggak cari popularitas, nggak cari uang, nggak cari jabatan. No. Oke, dan ini kita perlukan bahkan dalam kehidupan dimanapun ya, organisasi, baik organisasi sosial, organisasi gereja, perusahaan. Kalau kita mengerti ini, kita bisa sama-sama bertumbuh. Jangan terbalik. Ini ngomongin tentang caring. Oke. Satu hal tentang caring adalah ini. The best leaders are highly intentional about developing their people. Pemimpin terbaik memiliki kesengajaan yang tinggi dalam mengembangkan orang-orang. Pemimpin terbaik memiliki kesengajaan yang tinggi dalam mengembangkan orang-orangnya. Hari-hari ini kalau kita dipercayakan ada orang-orang yang bekerja dalam tim kita, di bawah kepemimpinan kita, apakah kita punya kesengajaan nggak untuk membimbing mereka, menuntun mereka, membantu mereka berkembang, maju? Kalau enggak, hati-hati. Jangan-jangan kita terprosok tadi sebagai alat. Artinya gini, kalau orang ini udah nggak bisa ya, ganti orang. Gitu. No. Kita harus mengerti bahwa hatinya Tuhan nggak seperti itu. Kita harus berani bertanya, ini orang-orang yang hari ini di bawah kepemimpinan saya ini lebih baik nggak hidupnya nih setelah saya pimpin? Do I make a difference dalam hidup mereka? Apakah hidup keluarga mereka lebih baik? Oke, apakah skill mereka bertumbuh? Apakah pengertian mereka berkembang? Dan yang terpenting sebenarnya kalau buat saya ya dalam membimbing orang atau memimpin orang yang dipimpin adalah pola pikir. Bagaimana pola pikir mereka berubah atau enggak? Membuat pola pikir mereka berubah itu enggak semudah daripada kita kasih mereka seminar. Pola pikir mereka berubah waktu mereka melihat contoh dalam hidup kita. Ini yang penting bukan cuma sekedar ngajar tadi kompetensi, tapi karakter yang terlihat dan waktu yang kita beri dalam caring. Itu perlu kesengajaan dalam kita mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya seringkali terlihat orang-orang itu mungkin nggak bisa move dari posisi karena tidak punya kesengajaan untuk mengembangkannya. Kenapa nggak punya kesengajaan? Karena balik lagi fokusnya cuma di posisi. Takut gitu loh, orang di bawah dia akan semakin pintar, lebih pintar dari dia, lebih hebat dari dia, gitu ya. Ini umum. Padahal kita tahu bahwa dalam satu tim itu saling melengkapi. Nggak ada kompetisi sebenarnya, tapi saling melengkapi. Oke, kalau kita seorang pemimpin ngerti tentang ini, kita nggak usah takut, gitu loh. Tuhan udah kasih kita porsi masing-masing, dan kita bisa meminta orang-orang untuk saling melengkapi. Barusan kita udah bahas tentang 3C dari leadership. Oke, competence, character, dan caring. Oke, dan ini yang biasa saya pakai untuk mengukur. Oke, untuk orang-orang yang ada di bawah saya pengen melihat kompetensinya bagaimana, karakternya bagaimana, caring-nya bagaimana, kompetensi kita. Coba kita cek, kita di bidang apa hari ini? Kita di bidang musik, misalnya. Bagaimana hari-hari ini kita mengembangkan kompetensi. Kesengajaan kita mengembangkan kompetensi seperti apa. Oke, apakah kita masih berlatih secara disiplin? Apakah kita masih mungkin belajar dari YouTube dan sebagainya, atau benar-benar bertemu dengan orang-orang yang kompetensi tinggi? Oke, kita belajar. Kalau kita misalnya bidangnya di mana? Selling, misalnya. Bidangnya di sosial media. Bagaimana kita mengembangkan kompetensi? Kita harus selalu memikirkan tentang kompetensi yang harus selalu dibentuk. Nah, kompetensi itu tidak bertumbuh secara otomatis dengan waktu. Ya, jadi artinya gini, bukan berarti karena saya udah kerja di satu perusahaan selama 10 tahun, artinya kompetensi saya juga 10 tahun. Enggak begitu. Kecuali kita memang dengan sengaja mau membentuk diri, belajar, ikut seminar, ikut komunitas seperti inilah, dan komunitas lain misalnya. Kompetensi itu orang seringkali pikir sama kayak pengalaman kerja. Enggak otomatis seperti itu. Oke, jadi kalau ngomong pengalaman kerja yang seringkali saya bahas adalah ini.
Orang suka ditanya, Bapak pengalaman kerjanya berapa? Dia bilang 10 tahun. Wow, lama juga ya. Padahal sebenarnya pengalaman kerja 1 tahun diulang 10 kali, itu sangat mungkin banget. Karena kompetensinya nggak pernah dibentuk, nggak pernah ditambah. Dia belajar ilmu yang 1 tahun pertama, dan 9 tahun selanjutnya dia pakai ilmu yang sama terus. Jadi sebenarnya pengalaman kerjanya 1 tahun, cuma diulang 10 kali. Nah, kompetensi itu ya seperti itu, kita juga harus selalu menambahkan. Hari ini kita kompetensinya nambah nggak, meningkat nggak, belajar sesuatu yang baru atau enggak. Makanya, nggak usah kita memusingkan, membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita mau berkembang, bandingkanlah diri kita dengan potensi diri kita sendiri, yang Tuhan udah kasih. Oke, kalau potensi kita 10, hari ini kita misalnya masih di 5, kita tahu kita harus mengejar untuk kita bisa terus bertumbuh ke arah sana. Masing-masing dikasih porsinya beda kok, nggak perlu dibanding-bandingin, setiap orang juga beda-beda. Oke, kompetensi itu sedemikian penting untuk kita mau belajar dan mau mengembangkan diri. Harus dengan sengaja. Karakter tentu itu sesuatu yang harus kita sinkronkan setiap hari. Siapa diri kita, berani untuk menjadi diri kita apa adanya, walaupun kita harus dijudge ataupun mungkin tidak disukai orang, tapi kita mengerti ini adalah diri saya. Saya adalah orang yang diselamatkan Tuhan, saya udah dikasih purpose sama Tuhan, dan saya mempunyai prioritas dalam hidup, dan saya dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Karakter dan caring itu sebenarnya apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Oke, waktu Tuhan ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan kasih contoh bagaimana cara lu ngelakuin itu di malam sebelumnya. Oke, waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Waktu dia menjadi pelayan, dia menjadi yang terbesar. Itu caring. Oke, leader yang caring itu powerful. Nah, gambarannya seperti ini. 3C yang tadi ya. Untuk seorang leader untuk bisa terbang melesat, oke, perlu 2 sayapnya, kiri kanan. Oke, harus ada competence, harus ada karakter. Ada competence, ada karakter. Bisa terbang, bisa. What happen if you don't have caring? Kalau nggak ada caring, nggak ada bodi pesawat yang besar, mungkin dia akan menjadi sebuah pesawat yang kayak jet, pesawat jet yang sangat cepat. Tapi mungkin isinya cuma 2. Gitu. Ya, sangat cepat. Ini kayak orang kalau ngomong apa ya, if you wanna go far, go together kan. If you wanna go fast, go alone. Ya kan, kalau mau perginya sendiri cepat, perginya sendiri. Tapi kalau mau pergi jangka panjang, pergi rame-rame. Ya kan, itu orang yang untuk goes biasanya seperti itu ngomongnya. Tapi itu betul banget. Nah, kalau kita punya kompetensi dan kita punya karakter, kita bisa terbang, kita bisa melesat, kita bisa naik. Oke? Tapi apakah kita mereproduksi diri kah? Kita memuridkan kah? Kita mementorkan kah? Kita membimbing orang kah di bawah kita? Itu pertanyaannya di caring. Jangan sampai satu perusahaan atau organisasi waktu dipimpin oleh kita luar biasa maju banget, tapi waktu kita mau move on ke panggilan kita selanjutnya atau ke tanggung jawab yang lebih besar, kita nggak bisa maju atau move on karena kita belum ada orang-orang yang menopang kita di bawah kita. Karena caring kita yang kurang. Belum memberikan waktu, belum menanamkan investasi waktu, perhatian, belum mengerti kebutuhan mereka. Gitu ya. Jadi caring itu penting banget. Ini sebenarnya nggak ada di note saya, cuman saya ngerasa ini penting banget nih. Ada Pareto Principle yang ngomong 20% daripada usaha dan energi kita itu bisa menyelesaikan 80% dari apa yang kita butuhkan, yang paling penting. Nah, demikian juga 20% dari orang-orang yang kita pimpin itu bisa menyelesaikan 80% daripada visi misi ataupun target yang kita mau jalankan. Kurang lebih seperti itu. Oke, 20% ini adalah orang-orang yang biasanya kayak paling bisa bergerak sendiri, paling bisa berjalan sendiri, paling mengerti apa yang diperlukan, paling produktif gitu ya. Dan seringkali kita terjebaknya begini. Karena mereka udah bisa jalan sendiri dan mereka udah bisa melakukan sendiri, kita lepaskan mereka, kita biarkan mereka, dan kita nggak invest waktu di dalam hidup mereka. Karena mereka udah bisa sendiri. Jadi kita invest waktu di 80% yang menghasilkan 20% doang.
Kita harus belajar sebenarnya untuk top 20% itu harusnya kita kasih lebih banyak caring sehingga mereka bisa memproduksi 80% ini. Nah, itu nggak salah dan sering, maksudnya gini, bukan sesuatu yang nggak umum, itu cukup umum. Tapi kalau kita mengerti tentang caring, kita harusnya menanyakan pada hidup mereka ini, orang-orang yang 20% ini. Kita invest lebih banyak waktu di dalam hidup mereka. Oke, saya stop di situ, tapi itu gambarannya adalah make sure kita mengerti investasi waktu kita itu, caring kita itu diberikan jangan pada hanya ke semua orang itu. Oke, tapi kepada orang-orang yang sebenarnya Tuhan percayakan yang sangat-sangat penting banget di bawah kita dan mereka perlu caring-nya kita. Oke, mereka perlu bimbingan dan tuntunan kita. Hidup kita cuma 24 jam sehari, nggak mungkin bisa melayani begitu banyak orang. Tapi kita bisa melayani orang-orang tertentu. Oke. Oke, nah ini kita mau belajar tentang contoh dari 3C tadi ya. Kita baca Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Oke, itu yang semua yang saya garis bawahi merah itu boleh disebut aktor-aktornya lah. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini udah biru. Oke, ini yang sesuatu yang muncul dan sesuatu yang dilakukan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, di sini melihat sebenarnya kita mau ngomongin tentang tipe-tipe kepemimpinan yang lagi disorot sama Tuhan. Oke, seorang yang turun itu boleh dibilang mungkin gambarannya seperti seorang follower atau orang yang dipimpin. Nah, ada satu tipe nih yang namanya penyamun. Penyamun, dia merampok habis-habisan, memukulnya, sudah itu meninggalkannya setengah mati. Ini sangat menyedihkan banget kalau kita ketemu tipe orang pemimpin yang seperti ini. Mengerikan tapi ada. Karena menganggap manusia itu sebagai alat. Artinya udah selesai, habis, tinggalin. That's it. Move on. Ganti spare part. Banyak spare part lain. Jadi tipe kayak gini tuh artinya gua peres lu sampai habis, lu udah semua melakukan apapun juga, begitu udah selesai gua pergi. Move on ke yang lain. Please. Jangan sampai kita melihat orang-orang yang Tuhan percayakan seperti alat-alat. Please. Ini harusnya bikin kita nangis kalau untuk seperti itu. Karena Tuhan nggak pernah mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kebetulan ada imam dan Lewi. Nah, imam dan Lewi ini mirip. Oke, Lewi itu kalau saya baca dia pembantu dari imam. Jadi mereka itu dihormati, mereka punya posisi dan jabatan, mereka tentu punya karakter. Oke, dari yang tadi disebut kompetensi, karakternya ada. Tetapi waktu mereka melihat ada yang terjadi dengan seseorang, dia melewatinya. Ini juga sesuatu yang sayang sekali karena jangan-jangan fokusnya bukan pada manusia. Saya nggak tahu agendanya apa, saya nggak bisa ngomong bahwa imam dan Lewi itu kenapa. Ada sih mungkin alasan-alasannya, mungkin karena mereka perlu melayani, mereka perlu kudus. Tapi intinya manusia adalah tujuan dari semua pelayanan kita. Tujuan akhirnya adalah manusia. Lalu datanglah seorang Samaria. Nah, kita tahu kan di cerita ini bahwa orang Samaria itu orang yang tidak disukai oleh orang-orang Israel saat itu, bahkan
terlihat kastanya lebih rendah. Jadi kalau boleh ngomong saat itu tuh dibikinkan kontras banget waktu Tuhan Yesus menjawab tentang ini. Kontras banget, karena Tuhan Yesus kasih jawabannya pakai contoh orang Samaria yang baik hati. Seseorang yang nggak disukai, yang dianggap rendah, tapi kok bisa membuat begitu influence, pengaruhnya luar biasa. Apa yang orang Samaria itu punya? Dia berhenti melihat orang itu tergerak hatinya. Dia punya caring. Dia melihat manusia sebagai nomor satu. Dia punya caring. Dia punya kepedulian. Lalu dia membalut dan menyirami. Menaikkan dan membawa dan merawat. Itu adalah tanda can I help you. Seorang pemimpin yang bisa membantu itu punya kompetensi. Dari caring, dari hatinya yang tergerak, dia pakai kompetensi dia untuk membantu. Dan selanjutnya, dia menyerahkan 2 dinar dan dia berjanji untuk mengganti. Kalau si orang penginapan itu nggak kenal dia, nggak percaya dia, gitu ya. Mana mau dia dipercayakan orang sekarat di penginapannya, disuruh ngerawat pula. Tapi dia bisa tenang gitu, dia bisa meninggalkan karena orang ini punya karakter. Perkataannya, tingkah lakunya, keberadaannya bisa dipercaya. Oke, ini sebenarnya adalah contoh gambaran aja kalau kita mau belajar tentang 3C, kita mau jadi belajar seperti orang Samaria yang sebenarnya nggak punya posisi ataupun jabatan ataupun title, tapi punya pengaruh yang luar biasa. Belajar ini untuk berdoa sama Tuhan, Tuhan, dimanapun saya berada hari ini, mulai dari keluarga, ataupun gereja, atau dimanapun saya berada, kalaupun saya nggak punya posisi, saya mau berpengaruh. Dan saya mau pengaruh saya itu positif. Yuk sama-sama berdoa untuk itu. Tuhan, saya mau berpengaruh. Bahwa di mana saya ada, saya jadi berkat, saya jadi terang, saya jadi garam. Pengaruhnya jelas. Nah, ini hanya rangkumannya aja apa yang menjadi pola pikir daripada penyamun. Oke, pola pikir penyamun adalah begini. Milikmu adalah milikku. Aku ambil darimu. Artinya, what yours is mine. I'm gonna take it from you. Nah, ini pola pikir penyamun. Oke, karena melihat orang lain sebagai Allah. Imam dan Lewi, milikku adalah milikku. Aku simpan sendiri. What mine is mine. I'm gonna keep it. Oke, jadi di sini ada perhitungannya, gitu loh. Apa yang punya gua, apa yang menguntungkan dan sebagainya. Oke, orang Samaria, milikku adalah milikmu. Aku berikan kepadamu. What mine is yours. I give it to you. Ini kristosentris banget. Ini apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia datang ke dunia. Apa yang menjadi milikku aku berikan kepadamu untuk menebus. Kita orang-orang yang udah mengenal gospel di sini, kasih karunia, kita mengerti bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu sebenarnya semuanya milik Tuhan kok. Jadi waktu kita membagikan kepada orang lain, kita membagikannya dengan penuh sukacita. Karena kita udah menerimanya, dan kita menerimanya juga bukan cuma sedikit-sedikit, dengan berlimpah-limpah dan tidak terbatas. Kasihnya, kebaikannya, kesetiaannya, perhatiannya itu berlimpah-limpah, tidak terbatas. Nah, jangan mandek di dalam hidup kita. Kita alirkan kepada mereka semua. Jadi kalau mau sharing gitu ya, kalau mau ngajar, kalau mau bagi-bagi tentang pengetahuan, bantu orang lain, itu adalah menjadi garam dan terang. Oke. Ini sebagai penutup kita baca apa yang Tuhan Yesus katakan tentang leadership. The heart of leadership is serving others. Oke, hati atau inti dari kepemimpinan adalah melayani orang lain. Melayani. Kepemimpinan adalah melayani. Kepemimpinan bukan posisi dan jabatan. Kalau kita belum mengerti ini, saya dulu pengen jadi seorang pemimpin, karena saya kepengen nanti ruangannya beda sendiri, mobilnya beda sendiri, ya kan, fasilitasnya beda sendiri, itu karena semua posisi. Tapi yang Tuhan Yesus ngomong nggak gitu. Kamu mau jadi pelayan. Nah, Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Nah, Tuhan lagi bikin kontras nih, dua tipe pemimpin. Tidaklah demikian di antara kamu. Oke, kita anak-anak Tuhan yang udah mengerti gospel dan keselamatan. Barang siapa ingin menjadi besar, ingin menjadi besar dalam tanda kutip, pengen posisi yang hebat, pengen terlihat, pengen menjadi ya muncul dan sebagainya, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ingat, kita udah belajar being dan doing. Ini yang Tuhan ngomong, being kita adalah pelayan. Hati kita adalah pelayan. Kita dipanggil untuk melayani. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, oke, paling populer, paling dikenal dari semuanya di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi hamba itu bukan berarti bahwa kita secara literal gitu ya jadi hamba, dan bukan. Tapi pola pikir kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukan punya kita. Kita tuh cuma dipercayakan. Ingat, kita dikasih tahu bahwa kita nggak harus melayani Tuhan. Kita diperbolehkan untuk melayani Tuhan. Kita nggak harus melayani, kita diizinkan untuk melayani. Kita diperbolehkan, kita dilayakkan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah seorang hamba mengerti, mengambil bagian dalam pekerjaan tuannya. Nah, ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yesus sendiri datang mengatakan bahwa what mine is yours. I'm gonna give it. Milikku adalah milikmu. Aku berikan kepadamu. Itu adalah kerinduan Tuhan untuk kita yang rindu menjadi pemimpin dan mungkin sudah punya jabatan atau posisi sebagai pemimpin. Oke, di sini Tuhan ingetin kita, mindset kita sebagai pelayan, sebagai hamba yang dipercayakan. Belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ini slide saya yang terakhir. Servant leadership, the measure of success is not the number of people who serve you, but the number of people you serve. Ukuran dari sebuah kesuksesan kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, bukanlah jumlah orang yang melayanimu, tetapi jumlah orang yang kamu layani. Nah, kita udah belajar 3C yang perlu kita kembangkan. 3C tadi, kalau kita kembangkan, pengaruh kita akan berkembang. Leadership is influence. Kepemimpinan adalah pengaruh. Bagaimana mengembangkan pengaruh? Dengan cara kita mengembangkan 3C kita. Pada akhirnya, dengan pengaruh kita bisa melayani lebih banyak orang. Semakin besar pengaruh kita, semakin banyak orang yang bisa kita layani. Oke, bukan tentang berapa orang yang melayani kita, tetapi berapa orang yang kita layani bersama dengan Tuhan. Oke, sekian sharing saya hari ini. Silahkan bila ada pertanyaan. Thank you.